الحمد لله الحمد لله الذي شرع لعباده التقرب إليه بذبح القربان وقرن النهر بالصلاة في محكم القرآن وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الفضل والامتنان وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أفضل من قام بشرائع الإسلام وحقق الإيمان اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد سيد الثقلين الإنس والجان وعلى آله وصحبه ذوي العلوم والعرفان وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا رحيم يا رحمن أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله اتقوا الله يا عباد الله وأحسنوا يرحمكم الله إن رحمة الله قريب من المحسنين قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله مولانا العظيم Ma'asyiral muslimin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita bersama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan menjalankan semua perintahnya dan menjauhi segala larangannya, memperbanyak ibadah, sedekah, dan tak lama lagi kita disunnahkan untuk menyembelih hewan kurban bagi yang mampu untuk melaksanakannya sebagai upaya untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Penyembelihan hewan kurban bermula dari sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Nabi Ismail alaihissalam yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, dan juga dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penyembelihan hewan kurban itu hukumnya sunnah dan sangat dianjurkan. Bahkan sekalipun itu bukan perintah wajib, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menekankan perintah menyembelih bagi yang mampu, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana lahu sa'ah wa lam yudahi fala yaqrabanna musallana. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, barang siapa yang memiliki kelapangan rezeki sedangkan ia tidak mau berkurban, maka sungguh janganlah ia mendekati musalla kami. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ma'asyiral muslimin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Diriwayatkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda kepada Sayyidina Aisyah, wahai Aisyah, persembahkanlah penyembelihan hewan kurban kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersaksilah dengannya, karena tetesan darah pertama yang jatuh ke tanah memohonkan ampun kepada Allah untukmu atas segala dosa-dosamu yang telah lalu. Sayyidina Aisyah berkata, apakah yang demikian itu khusus bagi kita atau bagi ummul mukminin secara umum ya Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bahkan bagi kita dan orang-orang yang beriman secara umum. Diriwayatkan pula dari Wahab bin Munabbih, ia berkata, sesungguhnya Nabi Daud alaihi salam pernah berkata di dalam munajatnya, wahai Tuhanku, apakah pahala orang yang berkurban dari umat Muhammad? Allah Subhanahu wa taala berfirman, pahalanya ialah dari setiap helai rambut yang terdapat pada jasad binatang sesembelihan itu, ia mendapatkan 10 kebajikan, diampuni 10 keburukannya, dan diangkat 10 derajatnya. Dan dari setiap helai rambut binatang kurban itu, ia mendapatkan rumah yang megah di surga, seorang bidadari yang bermata jeli, kendaraan bersayap sekali melaju sejauh pandangan matanya,
Ia merupakan kendaraan penduduk surga yang terbang membawa mereka ke mana yang mereka suka. Asal engkau tahu, wahai Daud, binatang kurban itu merupakan anugerah yang menghilangkan musibah besar pada hari kiamat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Al-Quran mengaitkan penyembelihan kurban dengan penyebutan asma Allah yang Maha Kuasa. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am fa ilahukum ilahu wahid falahu aslimu wa basyiril mukhbitin. Yang artinya, dan bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban supaya mereka menyebut nama Allah, supaya mereka menyebut asma Allah terhadap binatang ternak yang telah direzekikan Allah kepada mereka. Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu berserah dirilah kamu kepadanya dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan jelas pula Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa bukanlah daging atau darah kurban itu yang sampai kepada Allah, melainkan ketakwaan dan ketaatan atau kesetiaan serta keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Keikhlasan memenuhi perintah Allah, itulah yang akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa minkum. Al-ayah, yang artinya daging-daging unta dan darah-darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridaan Allah, akan tetapi yang dapat mencapai keridaan Allah adalah ketakwaan daripada kamulah yang dapat mencapainya. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Dari ayat-ayat tersebut di atas, jelaslah bagi kita bahwa ibadah kurban itu merupakan wasilah, cara atau jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk mencapai ketakwaan kepadanya. Dan penyembelihan kurban itu juga secara simbolis dapat dipahami bagaimana seseorang harus menundukkan dan menguasai serta mengendalikan kecenderungan-kecenderungan haiwani yang bersemayam di dalam diri setiap manusia, atau yang dikenal dengan nafsu bahimiyah, nafsu sabu'iyah, dan nafsu lawwamah, dan lain-lain sebagainya. Nafsu-nafsu yang Allah ciptakan di dalam diri kita, nafsu bahimiyah dan lain-lainnya, itu selalu mengajak ke dalam bentuk keinginan-keinginan rendah yang selalu mendorong dan menarik manusia untuk berbuat kejahatan, kekejian dan kerusakan. Nafsu bahimiyah atau nafsu hewan mencerminkan watak-watak binatang ternak yang selalu ingin hidup enak sendiri. Hidupnya hanya untuk memenuhi kebutuhan zahiriyah saja, tanpa memikirkan dan mau melakukan berjuang di jalan Allah, dan tidak pula bagaimana supaya masyarakat menjadi baik. Sedangkan nafsu sabu'iyah mencerminkan watak binatang buas, mencerminkan keinginan untuk hidup berkuasa sendiri, menang sendiri, dan lain-lain sebagainya. Karenanya, usaha untuk menguasai dan mengendalikan nafsu-nafsu tersebut merupakan suatu hal yang sangat asas, suatu hal yang sangat pokok dalam rangka membangun kehidupan yang manusiawi. Dan justru karena itulah usaha tersebut merupakan jihadul akbar, jihad yang paling utama. Ketidakmampuan manusia menundukkan atau menguasai dan mengendalikan kecenderungan nafsu bahimiyah atau sabu'iyah dan lawamah tersebut sangat membahayakan dirinya sendiri dan juga membahayakan kehidupan masyarakat di sekitarnya. Dalam realitas kehidupan sering kita saksikan bahawa kekacauan dan kerancuan, penyimpangan dan penyelewengan, kekejian dan kejahatan, korupsi dan yang lain-lain terjadi dan bermunculan di dalam kehidupan manusia adalah bersumber dari ketidakmampuan manusia untuk menundukkan, menguasai dan mengendalikan nafsu bahimiyah, nafsu sabu'iyah dan nafsu lawamah tersebut. Sesungguhnya keselamatan manusia baik secara individu maupun warga masyarakat sungguh sangat bergantung pada mampu tidaknya manusia untuk mengendalikan nafsu-nafsu tersebut.
Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Demikianlah khutbah Jumat yang saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan kita diberikan kelapangan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala agar bisa bersedia untuk berkurban sehingga menjadi lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperoleh derajat sebagai orang yang bertakwa, bahagia di dunia, utamanya di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin.